Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Izinkan kami perkenalkan diri. Kami dari kelompok 9 yang akan mempresentasikan hasil analisis kami terkait brand Moin. Oke baik, selanjutnya adalah bagaimana kondisi perusahaan dan posisi produk Moin Skincare di mata masyarakat. Saat ini, posisi produk Moin Skincare di mata masyarakat masih tergolong kurang terlihat karena masih banyak masyarakat yang belum mengetahui keberadaan dan brand Moin Skincare itu sendiri. Lalu selanjutnya adalah target market dan pengaruh tren masyarakat. Jika dilihat dari berbagai kondisi dan tren dalam masyarakat, terdapat beberapa aspek yang mempengaruhi target market Moin Skincare. Yang pertama yaitu aspek sosial budaya. Pada aspek ini terdapat peningkatan budaya awareness masyarakat terhadap komposisi skincare. Hal tersebut dipengaruhi oleh pemilik Moin Skincare yaitu Gita Savitri yang memiliki personal branding sebagai sosok dengan latar belakang pendidikan yang kuat dan dikenal sebagai ahli kimia kosmetik. Melalui konten-konten di media sosialnya, Gita Savitri sering membagikan aktivitas sehari-harinya sebagai ahli kimia kosmetik seperti pembuatan produk skincare dan juga kosmetik secara langsung sekaligus menjelaskan bahan-bahan yang digunakan. Konten seperti ini seperti tutorial maupun keseharian secara tidak langsung meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya memahami komposisi dalam produk skincare. Yang kedua yaitu aspek teknologi. Dari sisi teknologi, Moin Skincare saat ini hanya memanfaatkan penjualan melalui online shopping atau e-commerce, padahal perkembangan e-commerce sangat mempengaruhi keputusan pembelian konsumen. Jadi dengan memanfaatkan platform digital, sebenarnya produk Moin Skincare dapat menjangkau konsumen lebih luas lagi dan bersaing dengan brand skincare lain yang juga aktif di e-commerce-nya. Yang ketiga yaitu aspek ekonomi. Dalam aspek ekonomi terlihat bahwa konsumen justru membutuhkan offline store sebagai bentuk penjualan secara langsung. Hal ini dikarenakan Moin Skincare hanya menerapkan sistem online shopping yang mengingat pemilik brand itu tinggal di Jerman dan proses penjualannya justru dilakukan secara daring dan didistribusikan ke Indonesia. Padahal banyak konsumen yang ingin mengunjungi toko secara langsung untuk mencoba, melihat tekstur, serta merasakan produk Moin Skincare secara langsung sebelum membeli. Yang keempat yaitu aspek hukum. Dari sisi hukum sendiri, Moin Skincare sudah menunjukkan perhatian yang baik dengan memastikan produk mereka lulus BPOM dan juga menaruh perhatian pada komposisi yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi kulit masyarakat Indonesia, sehingga memberikan rasa aman bagi konsumen. Lalu yang terakhir yaitu keunikan yang dimiliki oleh pesaing. Pada bagian ini, pesaing yang dimaksud adalah brand skincare yang sudah memiliki nama besar dan dikenal luas oleh masyarakat. Jadi terdapat 3 keunggulan utama yang dimiliki para pesaing. Poin yang pertama yaitu menonjolkan review influencer. Para pesaing sudah memiliki banyak review dari influencer maupun beauty vlogger karena mereka aktif melakukan kerjasama endorsement dengan influencer maupun beauty vlogger. Tujuannya adalah untuk meningkatkan engagement, kepercayaan konsumen, serta memperkuat review produk di media sosial. Poin yang kedua yaitu mendengarkan kritik dan juga saran konsumen. Pesaing ini dinilai lebih responsif terhadap kritik dan saran, baik yang berkaitan dengan kemasan, formula produk maupun pengiriman ekspedisi. Sehingga kritik dan saran tersebut langsung diterima dan dievaluasi dan langsung ditindaklanjuti. Sedangkan hal ini masih belum terlihat secara maksimal pada Moin Skincare. Poin terakhir yaitu ketersediaan produk di offline store. Berbeda dengan Moin Skincare, para pesaing justru sudah menempatkan produk-produk mereka di offline store atau di beauty store. Hal ini gunanya adalah untuk memudahkan konsumen untuk mencoba produk secara langsung, lalu memahami ke masalah kulit mereka, serta merasakan manfaat produk sebelum memutuskan untuk membeli. Oke, di sini saya akan mempresentasikan bagian segmenting yaitu pengelompokan berdasarkan geografis, demografis, geodemografis, hingga psikologis. Yang pertama adalah geografis, yakni letak geografis pada brand Moin tepat di negara Indonesia. Brand Moin cocok ditempatkan dalam kondisi alam tropis karena salah satu ingredientsnya menggunakan pantenol guna menyejukkan dan menenangkan kulit yang teriritasi. Sehingga Moin ini sangat cocok di negara Indonesia. Selanjutnya yaitu demografis, yakni pertama brand ini bisa digunakan oleh kalangan remaja mulai dari usia 17 tahun hingga dewasa. Yang kedua, yakni brand ini umumnya digunakan oleh kalangan menengah atas karena berdasarkan dari harga
Moin itu sendiri. Selanjutnya yakni geodemografis. Geodemografisnya yang pertama adalah pekerja kantoran ibu kota karena UMR yang tinggi. Yang kedua, pekerja kantoran di kelas menengah ke atas dengan income di atas 5 juta. Dan yang ketiga, anak muda yang melek digital karena pemasaran unggul yang dilakukan Moin termasuk digital marketing. Dan yang terakhir adalah psikografis. Moin Skincare menggunakan ingredients Soraya Butter yang memiliki sikap melembutkan, melembabkan, dan melindungi kulit agar tampak sehat. Soraya Butter yang digunakan bersertifikat Fair for Life dan dipanen secara liar di Kalimantan menjadi upaya mengurangi deforestasi hutan di Indonesia. Hal ini menjadi ketertarikan tersendiri bagi orang-orang yang memiliki kepedulian tinggi terhadap lingkungan. Selanjutnya, targeting. Targeting ini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama primary target dan yang kedua secondary target. Primary target dari brand Moin adalah orang-orang yang memiliki acne fighter dan pemilik penyakit kulit eksim karena kandungan-kandungan yang terdapat di Moin Skincare ini sangat ramah terhadap kulit seperti itu. Selain itu, Moin Skincare ini sangat menargetkan kalangan pemuda yang sangat aktif di media sosial, terutama pemuda yang skincare or cosmetic enthusiast, karena brand ini hanya menerapkan promosi melalui konten digital yang diposting di media sosial brand itu sendiri dan pemilik brand Moin Skincare itu sendiri. Tempat pembelian skincare ini juga hanya ada di e-commerce seperti Shopee dan TikTok Shop. Dan selanjutnya secondary targetnya yaitu pemilik kulit normal dan para pengguna skincare pada umumnya, mulai dari kaum muda hingga tua yang memang sehari-harinya menggunakan skincare. Selain itu, juga bagi para orang yang selalu mencoba-coba skincare baru, yaitu yang biasa FOMO. Nah, terus word of mouth juga termasuk dari secondary target Moin Skincare ini, karena melalui pengguna skincare Moin ini dapat memberikan informasi yang positif kepada orang-orang terdekat mereka sehingga dapat mempengaruhi orang-orang yang mungkin belum mengetahui skincare Moin ini sendiri. Baik, selanjutnya merupakan analisis Toast Matrix dari brand Moin Skincare. Yang pertama ada strength dan opportunity dari brand Moin itu sendiri. Konsistensi pemasaran brand Moin dengan adanya akses mereka terhadap dunia digital sesungguhnya dapat menjadi jalan untuk memasifkan promosi produk Moin pada khalayak yang mencari produk skincare yang berkualitas dan ramah lingkungan. Sehingga sebenarnya Moin dapat menggait lebih banyak konsumen lewat promosi dan pemasaran yang lebih masif lewat media sosial, terutama untuk kalangan konsumen yang secara spesifik mencari produk-produk skincare yang ramah lingkungan. Kemudian selanjutnya ada weakness dan opportunity. Brand Moin memiliki kelemahan pada brand awareness karena belum hadirnya produk-produk brand Moin pada toko-toko retail dan toko-toko offline store seperti Sosiola, sehingga produk-produk Moin belum dapat ditemui oleh konsumen secara langsung di pasar fisik. Nah, kelemahan ini sesungguhnya dapat diatasi oleh brand Moin dengan menghadirkan produk-produknya pada etalase-etalase offline store yang kemudian nantinya dapat membawa brand lebih dekat dengan kehidupan konsumen. Selanjutnya, poin strength dan threat dari brand Moin. Brand Moin dapat meningkatkan persaingan dengan menonjolkan kelebihan produk yang berkualitas dan ramah lingkungan. Dengan konsistensi pemasaran yang telah dilakukan dapat menjadi jalan untuk menjaga kepercayaan konsumen terhadap transparansi informasi dan kualitas produk. Sehingga persaingan di pasar brand-brand skincare yang memang sangat ketat ini sebenarnya brand Moin dapat unggul dan stand out dari brand-brand yang lain dengan menonjolkan kelebihan mereka, yaitu produk yang berkualitas dan ramah lingkungan. Karena mereka memang banyak kampanyenya mengenai ramah lingkungan. Salah satunya wujudnya adalah dari packaging produk mereka yang hasil pengolahan ulang limbah plastik.
dan produk mereka yang berkualitas dan cocok untuk segala jenis kulit. Kemudian yang terakhir adalah weakness dan threat dari Brand Moin. Brand Moin yang belum menyediakan produk-produk mereka pada toko-toko offline, seperti yang telah saya paparkan sebelumnya. Sesungguhnya poin itu dapat menjadi penghambat dan menciptakan peluang bagi brand-brand lain, brand-brand pesaing yang memiliki kesempatan untuk mengambil alih konsumen dari brand Moin. Sehingga brand pesaing dapat mendapatkan konsumen yang sesungguhnya berpotensi untuk brand Moin. Positioning statement yang sudah kami rencanakan yaitu minimalis but maximizes your skin, yang dimana di benak konsumen, Moin ini terlihat sebagai solusi bagi individu yang menginginkan rutinitas skincare yang praktis, tidak berlapis-lapis, tetapi tetap aman dan bekerja secara fungsional. Kredibilitas brand dibangun melalui sosok pendirinya, yaitu Gita Savitri yang berlatar belakang pendidikan ilmu kimia dan belajar dengan sungguh-sungguh terkait formulasi kosmetik, sehingga Moin dipersepsikan bukan sekadar mengikuti tren, melainkan memahami kebutuhan kulit secara ilmiah. Izinkan saya memberikan beberapa fakta terkait brand Moin, yang dimana Gita Savitri, selaku pendiri Moin atau founder Moin, itu menginginkan kalau seumpama Moin itu menjadi brand praktis yang dimana sudah mewakili dari semua ingredients tahap tahapan skincare. Sehingga mengapa kami memilih minimalis but maximizes your skin sebagai positioning statement kami. Baik, selanjutnya di sini saya akan mempresentasikan bagian taktik strategi dari kami. Yang pertama adalah advertising. Bentuk kegiatan advertising yang direncanakan adalah affiliate advertising. Affiliate advertising merupakan iklan yang ditempatkan di situs web atau aplikasi pihak ketiga, di mana perusahaan berusaha bekerja sama dengan blogger atau influencer serta situs affiliate. Dan di sini caranya adalah hanya mendaftarkan saja produk di affiliate yang penyelenggara tersebut. Jadi, langkah-langkahnya yang pertama adalah Moin Skincare mendaftarkan program affiliate pada platform media sosial penyelenggara affiliate, yakni TikTok Shop Affiliate dan Shopee Affiliate Program. Yang kedua, pada konten video review dan edukasi skincare Moin di aplikasi TikTok, tambahkan link tautan produk di video. Dan yang ketiga, konten review dan edukasi skincare Moin juga akan diposting di Instagram, namun karena Instagram tidak memiliki program affiliate, jadi akan menggunakan sistem pihak ketiga atau brand collaboration dengan platform yang penyelenggara affiliate program yang tadi telah didaftarkan, yakni Shopee Affiliate Program. Nah, gunakan Instagram Story dan pakai fitur swipe up atau link sticker, lalu masukkan link affiliate langsung. Taktik sales promotion yang sudah kami rencanakan yaitu tentunya menggunakan sistem yang lebih interaktif kepada konsumen, seperti menjual dengan kemasan yang lebih kecil untuk konsumen mencoba produk Moin. Taktik ini dilakukan untuk mengurangi biaya free sample dan menjadikan pengalaman bagi konsumen dalam jangka waktu pendek. Moin sebelumnya memiliki berat brand yaitu 15 gram yang dimana itu adalah ukuran kecilnya, namun untuk harga trial itu masih termasuk menengah ke atas, sehingga rencana yang kami gunakan adalah tetap menggunakan harga terjangkau agar konsumen bisa menggunakan dan menjadikan pengalaman terkait brand tersebut. Lalu tentunya kami memberikan free sample kepada konsumen, yang dimana taktik ini tuh juga bisa dilakukan jika Moin mengadakan event exhibitions, dan kita bisa menggunakan strategi face to face selling di sini. Interaktif antara sales dan konsumen lebih terikat, dan juga dengan mencoba produk secara langsung, konsumen itu juga dapat merasakan tekstur, aroma, dan reaksi awal dari produk. Taktik ini juga dapat mengurangi resiko yang dirasakan konsumen sebelum membeli produk Moin. Lalu kami juga menggunakan cara untuk menarik pelanggan dengan memberikan promo tiap hari tertentu. Promo ini bisa dibilang sebagai promo musiman. Example yang sudah kami gunakan adalah setiap hari Natal memberikan promo menjadi 25% dari harga awal karena Natal diadakan tiap tanggal 25 Desember. Promo musiman ini tuh juga bisa digunakan karena konsumen cenderung belanja ketika di hari tertentu, di hari besar juga seperti di bulan Ramadan, di hari raya Idul Fitri, dan juga di hari Natal.
Lalu kami juga tentunya menonjolkan review influencer untuk menarik konsumen baru. Di sini yang sudah kami rencanakan bukan influencer abal-abal atau influencer yang bukan di bidangnya. Tentunya kami menggunakan influencer yang sudah kredibilitas dari bidang skincare maupun kecantikan. Dan juga dengan kita menonjolkan review influencer ini, konsumen tuh biasanya lebih percaya pada pengalaman seseorang. Terlebih lagi, pengalaman tersebut itu dirasakan oleh figur yang dianggap kredibilitas dalam bidang skincare maupun make up. Lalu tentunya kami menerima saran dan kritik dari konsumen dengan baik. Ketika konsumen merasa pendapatnya didengar, mereka akan merasakan rasanya dihargai, dan mereka juga akan merasakan keterikatan dengan brand atau bisa dibilang sebagai brand engagement. Dan selain itu, feedback yang sudah kami terima dari konsumen itu juga bisa kami manfaatkan sebagai testimoni asli pengguna dan juga meningkatkan kredibilitas dari sebuah brand. Baik, selanjutnya adalah hasil analisis dan rencana strategi pemasaran pada desain packaging brand Moin Skincare. Berdasarkan hasil analisis dari kelompok kami, ditemukan beberapa permasalahan mengenai packaging dari brand Moin, yang beberapanya adalah produk yang berbentuk bom yang sulit dibuka. Nah, salah satu dari produk ini adalah cleansing balm yang memang digunakan untuk mencuci muka. Banyak konsumen yang sudah mengkomplain permasalahan tutup yang sulit dibuka kepada brand Moin, namun respon dari brand Moin sejauh ini hanyalah memberikan video dan tips untuk mengeringkan botol sebelum dibuka, yang mana ini sangat bertentangan terutama untuk produk yang memang digunakan untuk mencuci muka yang seharusnya memang ada di lingkungan yang basah, sehingga seharusnya ada evaluasi mengenai desain dari packaging cleansing balm ini. Kemudian selanjutnya ada juga keluhan dari konsumen mengenai packaging dari dua produk yang sangat identik. Terdapat dua produk yang memiliki packaging berbentuk dan berwarna sama, yaitu Hydrating Moisturizing Stick dan Cleansing Balm, yang berbentuk dan berwarna sama, hanya berbeda pada tulisan label nama produknya saja. Ini menjadi masalah bagi beberapa konsumen karena lebih sulit dibedakan, sehingga mengurangi efisiensi dalam penggunaan. Sehingga berdasarkan hasil analisis tersebut, kelompok kami membuat beberapa rencana strategi pemasaran untuk membuat ulang desain packaging brand dari produk brand Moin ini, terutama untuk cleansing balm dan produk hydrating moisturizing stick-nya. Saran dari kelompok kami yaitu yang pertama, membuat ulang bentuk packaging yang berbeda dari bentuk tabung menjadi bentuk yang asimetrikal, sehingga dapat memudahkan konsumen dalam membuka produk sebelum menggunakan. Kemudian akan dibuat salah satu dari kedua produk yang identik tadi dengan warna yang berbeda, sehingga tidak lagi sulit dibedakan oleh konsumen. Taktik selanjutnya adalah exhibition. Seperti yang kita ketahui bahwa Moin Skincare hanya dijual melalui online store, sehingga banyak orang yang tidak mengetahui adanya produk ini. Dengan demikian, kita perlu adanya exhibition. Tujuan utama dari exhibition ini adalah meningkatkan brand awareness dan memberikan consumer experience langsung terhadap produk Moin Skincare, sehingga publik dapat mengenal dan tertarik mencoba Moin Skincare.
Konsep dari exhibition ini adalah Point Skincare akan mengikuti exhibition yang relevan dengan target audiens seperti beauty expo, health, dan lifestyle bazaar. Stand akan dirancang dengan visual yang konsisten dengan identitas brand melalui penggunaan warna yang identik dengan warna Point Skincare, yaitu warna biru, merah muda, kuning, dan putih, serta kita juga akan menambahkan logo besar di bagian atas stand agar mudah dikenali. Untuk menarik perhatian, stand juga dilengkapi dengan layar digital atau LED yang berisi promosi dan video interaktif. Pengunjung juga dapat melakukan konsultasi singkat atau skin test di area duduk yang nyaman. Di dalam stand juga akan dilengkapi dengan display produk, serta pengunjung juga akan menerima free sampel untuk mendorong pengalaman dan minat mencoba produk. Hal yang perlu kita siapkan dalam exhibition ini adalah perlengkapan fisik yang meliputi desain stand, meja atau rak display, lighting, tester dan sampel produk, mesin kasir portable, dan juga brosur promosi. Selain itu, kita juga perlu sumber daya manusia yang meliputi 2 penjaga stand dan juga 1 tenaga konsultasi. Selanjutnya, marketing tools yang diperlukan oleh Moin Skincare yaitu sosial media marketing. Marketing tools sosial media marketing ini digunakan untuk mengupgrade strategi pemasaran Moin Skincare yang masih kurang optimal di platform Instagram dan juga TikTok. Tujuan dari strategi ini adalah untuk meningkatkan brand awareness, engagement, serta kepercayaan audiens melalui pendekatan influencer marketing dengan konten yang lebih relevan dan juga atraktif. Dari konsep strategi sosial marketing yang diterapkan adalah berkolaborasi dengan para influencer ataupun beauty vlogger melalui aktivitas endorsement yang dikemas dalam bentuk konten video edukatif dan storytelling, kemudian didistribusikan melalui platform TikTok dan juga Instagram. Adapun contoh aktivitas sosial media marketing. Yang pertama yaitu contoh aktivitasnya adalah influencer endorsement edukasi skincare yang akan diupload melalui platform TikTok dengan jenis kontennya adalah edukasi skin concern dan manfaat produk dengan menonjolkan keunggulan serta fungsi produk dari Moin Skincare. Yang kedua yaitu contoh kegiatan adalah Honest Review Influencer yang nantinya akan kita upload di Instagram Reels dengan jenis kontennya yaitu review jujur pengalaman penggunaan produk seperti pemakaian 5-7 hari oleh influencer ataupun beauty vlogger. Jadi upload di platformnya itu berbeda-beda untuk setiap harinya. Yang 3 contohnya adalah daily skincare routine dengan kita mengupload di platform TikTok dan juga Instagram dengan jenis kontennya adalah daily care routine dan storytelling pengalaman penggunaan produk yang dikaitkan dengan lifestyle para influencer maupun beauty vlogger. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian budget. Yang pertama ada personal budget, yaitu meliputi biaya untuk influencer review seharga 5 juta rupiah. Yang kedua ada biaya penjaga stand exhibition, yaitu 150.000 rupiah per orang dan per hari. Yang ketiga biaya tenaga konsultasi produk exhibition, yaitu 350 rupiah per hari. Yang kedua ada material cost yang meliputi biaya produksi packaging baru, yaitu 825.000 rupiah. Dan kemudian biaya untuk packaging baru ke depannya berkisar Rp8.000 per pieces. Yang ketiga ada equipment dan facility yang meliputi desain dan produksi stand seperti konsep visual, backdrop, branding logo, dan konstruksi sederhana, yaitu berkisar 5 juta hingga 8 juta rupiah. Yang kedua ada tester produk dan sampel termasuk kemasan tester, isi produk dan sampel giveaway, yaitu berkisar 1.500.000 hingga 2.500.000. Yang keempat ada administrative costs yang meliputi biaya pengiriman ongkir, yaitu Rp30.000 per orang. Yang kedua ada biaya kertas resi, yaitu Rp600.000 per box. Dan yang ketiga ada biaya perjalanan komposisi jalur darat, yaitu Rp500.000.